Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Hayat dan Ibu Roma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan analisis penerapan corporate governance di KJA JPN Konsultan Indonesia. Pendahuluan, JPN Konsultan Indonesia atau JPN adalah kantor jasa akuntan yang berbentuk perseroan terbatas, didirikan oleh sekelompok 5 orang yang berprofesi sebagai akuntan berdasarkan Laporan nomor 21 tanggal 17 Februari 2015. Seiring dengan perkembangan usahanya, JPH telah memberikan jasanya kepada klien baik perorangan maupun badan dengan berbagai jenis kegiatan usaha seperti manufaktur, hotel, rumah sakit, yayasan pendidikan, ekspedisi, rumah produksi, perbankan, penasihat hukum, konstruksi, alih daya, dan berbagai jenis jasa lainnya yang termasuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Visi dan misi. Visinya yaitu menjadikan kantor jasa akuntan yang jujur, terpercaya, dan melayani klien secara profesional. Misi. Memberi, yang pertama, memberikan jasa profesional dengan kualitas tinggi, berintegritas, dan objektif sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Yang kedua, merekrut, mengembangkan, serta mempertahankan staf ahli yang memenuhi persyaratan seperti kompeten, berintegritas tinggi, responsif, dan komunikatif dalam membantu dan mendukung klien. Yang terakhir, memberikan dan membagikan pengetahuan, pengalaman, dan prosedur penerapannya sehubungan dengan hal-hal yang diperlukan klien sesuai dengan ketentuan dan peraturan dan standar yang berlaku. Ini ada struktur organisasi dari KJA JP dari KJA JPH Konsultan Indonesia. Yang pertama, direkturnya yaitu Puji Ningsi, manajer di bawahnya ada manajer yaitu Tianggur Rezeki Silalahi. Eh, di bawahnya ada dua accounting supervisor yaitu Kuku Jatmiko dan Asmi Pratiwi, dan ada juga tax supervisor yaitu Desi Fitrianti. Accounting staffnya yaitu Rizky Nur Cahyanto dan tax staff Maria. Dua, analisis corporate governance. Transparansi dan akuntabilitas. Transparansi kajian JPH secara umum sudah transparan dalam hal laporan keuangan pada klien dan laporan internal. Namun tidak semua prosedur kerja terdokumentasi secara terbuka. Dalam hal akuntabilitas, setiap tugas kerja memiliki penanggung jawab yang jelas. Laporan pekerjaan dicek oleh supervisor dan manajer sebelum dikirim ke klien. Dalam hal strukturan peran pimpinan, KJA dipimpin oleh seorang akuntan publik yang bertanggung jawab penuh atas output layanan. Dan staf memiliki batas kewenangan dan alur komunikasi langsung kepada pimpinan. Namun belum ada struktur formal seperti komite audit internal. Dalam hal sistem manajemen risiko, risiko utama yang dihadapi adalah risiko ketidaksesuaian standar audit, risiko data klien, dan risiko reputasi. Sistem manajemen risiko belum terdokumentasi secara formal. Dalam hal kepatuhan terhadap regulasi, KJA JPH mematuhi peraturan dari Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAP, peraturan Menteri Keuangan, serta kode etik profesi akuntan. Dan juga terdapat pelatihan rutin dan pembaruan SOP ketika regulasi baru diberlakukan. Dalam hal penguasaan dan pengendalian internal, KJAJPN belum ada sistem audit internal independen, tetapi dilakukan review secara berkala oleh mitra. Temuan dan permasalahan yang diidentifikasi. Yang pertama, dokumentasi kebijakan tata kelola yang belum lengkap. Meskipun praktik tata kelola JPH, di KJA JPH telah berjalan secara informal, seperti adanya pembagian tanggung jawab dan prosedur kerja, namun belum adanya seluruh kebijakan terdokumentasi secara sistematis. Yang kedua, ada manajemen risiko belum memiliki kebijakan tertulis atau sistematis. KJAJPN telah menyadari pentingnya manajemen risiko, terutama terkait kualitas pekerjaan dan keamanan data klien. Namun penanganan risiko masif bersifat reaktif dan tidak didasarkan pada kerangka manajemen risiko yang terdokumentasi. Ya, lalu ada pengawasan tidak dilakukan oleh pihak independen. Karena tidak ada audit,
unit audit internal independen, maka pengawasan belum sepenuhnya bebas dari bias internal. Lalu tidak adanya struktur formal untuk penanganan konflik kepentingan. Walaupun kajian JPN menjunjung tinggi etika profesi, namun belum ada mekanisme resmi untuk mengidentifikasi dan menangani potensi konflik kepentingan, baik antar staf maupun dalam hubungan dengan klien. Rekomendasi yang pertama, membentuk dokumen kebijakan corporate governance sesuai prinsip OECD untuk operasional internal. KJAJPH perlu menyusun dokumen kebijakan corporate governance yang mencakup prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, dan etika profesional. Dokumen ini akan menjadi pedoman baku dalam menjalankan operasional harian, serta menjadi alat evaluasi dalam menilai sejauh mana praktik corporate governance dijalankan. Yang kedua, menyusun kebijakan manajemen risiko formal agar penanganannya tidak hanya berbasis pengalaman. Untuk meningkatkan ketahanan operasional, KJAJPN disarankan membuat kebijakan manajemen risiko tertulis yang mengidentifikasi potensi risiko utama, langkah mitigasi, serta tanggung jawab pengawasan. Yang terakhir, membentuk tim audit internal kecil atau melakukan audit eksternal berkala sebagai bentuk pengawasan independen. Untuk memperkuat sistem pengawasan, kajian JPH dapat membentuk tim kecil audit internal yang bersifat independen atau menggunakan jasa audit internal secara berkala. Pengawasan yang objektif akan membantu mendeteksi kelemahan sistem dan potensi kesalahan sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.